Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil tema kami bertemakan tentang konflik dalam tim, memahami, mengelola, dan memanfaatkan. Adapun anggota dari kelompok 3 terdiri dari 3 orang. Yang pertama saya Nasdan Rosidin, yang kedua ada Karen Azaria Salo, dan terakhir ada Ahmad Rifai. Apa itu konflik? Konflik adalah perbedaan pendapat atau kepentingan antara anggota tim. Biasanya terjadi karena komunikasi yang kurang baik, beda tujuan, atau rebutan sumber daya seperti waktu dan alat. Selain itu, di sini ada mengapa konflik itu terjadi. Yang pertama ialah perbedaan nilai tujuan dan harapan yang berbeda. Yang kedua ialah sumber daya yang terbatas, keterbatasan waktu, anggaran, atau peralatan. Yang ketiga ialah komunikasi yang buruk, komunikasi yang tidak efektif atau ambigu. Yang terakhir ialah struktur ambigu, struktur organisasi yang tidak jelas. Selain itu, di sini akan dibacakan oleh rekan saya, Karen Azalia Salam. Kalau konflik nggak diselesaikan, bisa berdampak buruk. Yang pertama, alasan yang pertama karena produktivitas menurun karena kerjaan terhambat. Yang kedua, hubungan antar anggota jadi nggak harmonis. Yang ketiga, tim jadi stres dan motivasi menurun. Yang keempat, karyawan bisa keluar dan reputasi tim turun. Makanya penting banget buat segera diselesaikan. Kalau konflik ditangani dengan cara yang benar, yang pertama, ide-ide baru dan kreatif akan bermunculan. Yang kedua, tim jadi lebih terbuka dan komunikatif. Dan ketiga, bisa melatih kemampuan kerjasama dan berpikir kritis. Intinya konflik bisa bikin tim makin berkembang kalau dikelola dengan bijak. Ada dua strategi yang bisa digunakan. Yang pertama, itu menghindar atau avoiding. Hindari dulu konfliknya kalau nggak penting atau situasinya belum tepat. Tapi jangan kebiasaan, bisa bisa berdampak jadi menumpuk masalah. Yang kedua, ada akomodasi atau accommodating, yaitu mengalah demi menjaga hubungan baik. Cocok kalau masalahnya kecil, tapi kalau keseringan bisa bikin jadi gak adil. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ahmad Rifai. Ya, sekarang kunci komunikasi yang efektif dalam tim adalah sampaikan pesan dengan jelas supaya supaya biar nggak salah paham. Yang kedua, coba pahami sudut pandang orang lain. Yang ketiga, terbuka dalam berdiskusi, jangan saling menyalahkan. Yang keempat, kasih umpan baik yang membangun, bukan menyakitkan. Nah, ini studi kasusnya konflik dalam proyek pengembangan aplikasi. Jadi sebuah tim pengembangan IT ditugaskan untuk membuat aplikasi mobile dalam waktu 3 bulan. Tim terdiri dari programmer, UI UX, dan project manager. Nah, konfliknya itu programmer merasa tidak seimbang karena sebagian tugas yang berat dibebankan pada satu orang. Nah, yang kedua, desain yang berubah-ubah tapi gak ada komunikasi yang jelas. Yang ketiga, project manager jarang melakukan meeting rutin, jadi banyak yang salah paham antar anggota. Dampaknya adalah kerja tim jadi berantakan, deadline mundur terus, sama suasana jadi nggak enak. Nah, solusinya itu mulai mulai melakukan meeting rutin. Yang kedua, tugas dibagi-bagi agar lebih adil. Yang ketiga, semua keputusan bisa dibicarakan bareng. Hasilnya kerja jadi lebih rapi, semua saling mengerti, dan aplikasi selesai tepat waktu. Kesimpulannya adalah konflik dalam tim adalah hal yang wajar dan dapat menjadi peluang jika dikelola dengan baik. Dengan komunikasi yang efektif dan strategi manajemen yang tepat, konflik dapat meningkatkan kerjasama, inovasi, dan produktivitas tim. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu tidak ada, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.